Halo, apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali akhirnya ada saya Ray Oliver pagi hari ini di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Dan seperti biasa, semoga Anda kabarnya sehat ya. Karena kalau kita bangun tidur, terus badan kita sehat, pasti kita akan lebih semangat ya untuk menjalani hari-hari kita. Tapi walaupun mungkin seandainya Anda hari ini sedang sakit, gak enak badan, entah batuk pilek lagi banyak musimnya ya, semangat aja, terus aktif dan juga semoga cepat sembuhnya. Amin. Hari ini saya akan ngobrol seputar masalah kesehatan. Kita mau ngobrol seputar penyakit stroke pemirsa di rumah. Tapi bukan masalah penyakit stroke-nya pas saat terjadi ya. Tapi kita akan fokus kepada pemulihan dan penanganan pasca stroke itu terjadi. Karena kita sama-sama tahu itu biasanya yang butuh durasi panjang itu bukan saat pengobatan ketika stroke-nya serangan ya, atau pas di rumah sakit, tapi pas sudah pulang ke rumah. Nah, hari ini saya bersama dengan Dr. Elisa. Beliau ini merupakan dokter spesialis saraf atau neurologi dari Rumah Sakit Kemenkes Kota Surabaya. Ini rumah sakit baru. Kalau Anda mungkin nggak ngerti di mana, ada di Jalan Indrapura pemirsa di rumah. Sudah ada di sebelah kanan saya. Kita akan sapa dulu, sudah hadir. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Pagi Kak Rio. Sehat ya dok? Sehat. Terima kasih banyak. Dok, mohon izin hari ini kan kita ngobrol seputar masalah penanganan dan juga terapi untuk pasien-pasien yang kena stroke ya dokter ya. Iya. Dok, ini kalau misalkan dokter boleh cerita dulu sebagai awal pembuka dokter. Bagaimana dokter melihat kejadian-kejadian stroke pada tahun-tahun saat ini dokter? Apakah semakin naik atau udah menurun kok Mas Rio gitu? Bagaimana? Iya, untuk penyakit stroke sendiri itu masih menjadi penyakit yang menyebabkan mortalitas atau kematian pertama dan juga disabilitas yang utama ya di Indonesia. Namun dari beberapa tahun ini sempat stroke itu kejadiannya dari 10 orang dari 100 orang itu terkena stroke, sekarang sudah turun dari 1.000 orang, dari 1.000 orang itu 8 orang terkena stroke. Jadi sudah turun, tapi masih tetap menjadi penyakit yang menyebabkan kematian dan juga disabilitas yang utama di Indonesia. Gitu. Jadi nggak cuma menyebabkan kematian aja misalnya di rumah, tapi disabilitasnya ini gitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan kita tadi dengar kabarnya yang sudah menurun, kan kita harus bersyukur ya. Tapi nggak boleh kita untuk terlena. Karena kalau seandainya kita mengabaikan, kita jadinya tidak waspada, takutnya nanti angkanya akan naik lagi ya, dokter Elisa ya. Iya betul Kak. Dok, untuk masalah usia, orang-orang yang terkena stroke ini tuh saat ini dominasinya masih nggak dok? Usia-usia senioritas atau udah berimbang nih Mas Rio? Yang muda sama yang senior udah sama gitu? Ya memang dulunya itu kan orang dengan usia 55 tahun ke atas, ya itu tiap dekadenya akan memiliki resiko 2 kali lipat daripada orang yang usianya di bawah 55 tahun. Tapi untuk sekarang generasi milenial aja sekarang sudah bisa terkena stroke ya. Milenial itu lahir antara tahun 1980 sampai tahun 1997 atau 98 gitu itu. Sudah bisa terkena stroke. Bahkan mungkin generasi yang di atasnya milenial ya itu ya. Itu Gen Z itu juga sekarang sudah ada kejadian-kejadian cukup banyak itu. Jadi, karena kan memang banyak banget pemicunya dokter ya. Betul. Macam-macam nih, mulai gaya hidup lah, makanan lah, penyakit penyerta. Pokoknya intinya itu memang kita kudu sama-sama harus saling menjaga ya dokter ya. Iya, Kak. Nah, kalau kita bicara seputar masalah penyakit stroke, itu kan memang kita tidak boleh hanya fokus kepada saat terjadi pas di rumah sakit ya dokter. Tapi kan kita juga harus tahu kalau stroke ini itu paskanya. Jadi perawatannya, pemulihannya, itu justru sepertinya waktunya akan lumayan panjang. Bahkan juga bisa sampai 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan juga tahunan. Dan bahkan ini mohon maaf ya, ada juga pasien stroke itu yang akhirnya cuma bisa terbaring lemah di tempat tidur aja. Kenapa kok memang pemulihan
serta perawatan pasca stroke itu dirasa sangat penting, Dokter Elisa. Banyak orang yang nggak ngerti atau bagaimana? Iya, karena memang untuk stroke itu sendiri adalah penyakit yang kronis ya. Jadi untuk penyembuhannya itu juga membutuhkan waktu yang tidak bisa dikatakan singkat ya. Sehingga jika kita tidak dengan telaten ya, perhatian terhadap pasien stroke dan terus memberikan semangat pada pasien stroke itu akan jatuh ke kondisi di mana dia tidak bisa bergerak ya, sulit untuk bergerak, yaitu motoriknya itu terganggu ya, kemudian sehingga jika motoriknya terganggu untuk makan sulit ya, untuk ganti baju sulit ya, untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti membersihkan dirinya sendiri juga sulit lah. Itu salah satu contohnya untuk kalau misalnya sulit untuk menggerakkan anggota tubuh ya, sehingga kalau itu sulit itu akan meningkatkan resiko infeksi ya, kontraktur otot. Nah, sehingga itu nanti kalau dibiarkan terus-menerus itu akan menjadi fatal begitu. Jangankan buat mobilitas ya dokter, kadang orang stroke itu buat menelan makan aja susah gitu ya, kan. Betul sekali. Jadi makanya memang harus butuh pendampingan dan nggak boleh lupa kalau untuk para pendamping atau caregiver, ini sebutan bahasa ininya ya, untuk para pendampingnya itu juga harus punya sabar yang bisa dibilang tidak ada serinya ya dokter ya. Yeah. Karena kalau misalkan seandainya orang-orang yang menjadi pendamping atau perawat pasien stroke ini itu ya hal yang wajar ya, mungkin capek atau jenuh atau mungkin terkadang juga sampai ini mohon maaf ya, ada yang jengkel atau seperti apa. Kita harus ingat bahwa pasien stroke ini tuh juga sudah melewati hal yang berat di hidupnya. Jadi makanya sama-sama kita untuk bisa berjuang pemirsa di rumah. Tapi dokter, untuk pasien-pasien yang pasca stroke itu kan memang terkadang itu dibedakan dokter ya. Stroke-nya yang ringan, stroke-nya yang berat, atau stroke-nya sudah berulang seperti itu. Pemulihannya itu rata-rata bisa berapa lama sih dokter? Ya. Memang tiap pasien itu akan berbeda waktu pemulihannya. Akan tetapi dari pasca stroke itu dalam 1 tahun pertama itu diharapkan pasien itu bisa mendapatkan terapi agar pasien tersebut itu bisa melakukan kegiatan sehari-hari ya. Tapi memang itu tergantung dari beratnya disabilitas dari pasien tersebut begitu. Tapi pada penelitian paling baik itu 1 tahun pertama ya, dalam 12 bulan pertama itu kita melakukan latihan dengan baik dan intens itu agar bisa cepat memulihkan kondisi. Oke, jadi pada intinya sih kalau kita bicara seputar masalah pasien dengan stroke, itu kita kudu lihat-lihat juga kasus per kasus karena setiap orang itu berbeda-beda. Iya. Tapi yang paling penting bagaimana cara usaha kita untuk bisa membuat orang dengan stroke yang sedang menjalani masa pemulihan ini tuh bisa berjalan seoptimal mungkin. Nah, kita juga pengen tahu nih saat ini itu terapi-terapi apa saja yang sebenarnya dirasa pas dan bisa dikatakan membantu untuk pasien-pasien dengan kondisi pemulihan stroke. Nah, kita akan kembali habis kini, kita akan iklan sebentar. Setelah ini, kita kembali di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Jika seandainya Anda punya pertanyaan untuk masalah seputar tema yang sedang kita obrolkan, itu Anda juga boleh untuk bisa langsung aja ya kirim pertanyaan atau sharing Anda ke redaksi Jawa Post TV. Kami nanti akan coba untuk bisa berusaha untuk provide dan sampaikan ke Dr. Elisa, spesialis neurologi atau spesialis saraf. Kalau mungkin Anda lebih akrab dengan kata demikian, yang saat ini sedang bersama dengan saya di program Sehat Pagi. Dok, saat ini ya dokter ya, terapi stroke itu banyak. Ada akupuntur katanya, pijet lah, fisioterapi lah, pakai obat
ini mohon maaf ya, obat Cina pil apa gitu aku tuh lupa lah. Ada yang pakai gelombang elektromagnetik lah, ono lah, inilah. Sama-sama semua orang tuh pengen tuh bisa berusaha dokter, ya kan. Jadi mungkin segala macam cara tuh dilakukan. Tapi kalau dalam dunia medis dokter, sebenarnya cara apa yang saat ini tuh sudah bisa diambil dan sudah bisa dilakukan dokter di rumah sakit misalkan, atau bagaimana? Oh baik. Jika jadi pasca stroke kita ada beberapa target yang pasien itu perlu lakukan ya. Yang pertama untuk memperbaiki motorik ya, motoriknya target kita yaitu target biasanya pasca stroke itu bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya, seperti makan, kemudian mengganti baju dan juga membersihkan diri ya, seperti mandi, gosok gigi dan lain sebagainya. Kemudian kemudian yang kedua targetnya itu untuk pada pasien dengan gangguan komunikasi ya, itu bisa dilakukan speech therapy ya, terapi. Kemudian kalau misalnya saudara sekalian atau pasien stroke ingin melakukan, ada nggak alatnya yang lain? Banyak sekarang ya, misalnya salah satunya juga TMS ya, untuk menstimulasi saraf ya, sehingga selain latihan yang untuk menggunakan tanpa menggunakan alat, itu juga dapat melakukan dengan alat-alat ya. Kemudian setelah itu dari motorik, kemudian untuk bicaranya diperhatikan. Kemudian pada pasien stroke tidak cuman mengalami disabilitas pada motoriknya dan juga bicaranya, tapi juga bisa pada memorinya, kemudian menelan ya, atau gangguan makan. Nah, itu juga bisa dibantu dengan alat-alat ya, stimulasi saraf. Selain itu juga dengan latihan-latihan begitu. Oke, jadi emang harus rutin ya dokter ya. Tapi terapi orang stroke juga tergantung dari kondisinya masing-masing. Kan nggak bisa untuk terapi orang stroke yang A itu kita gunakan buat terapi orang stroke yang B, karena kan mungkin berbeda ya dokter ya. Ini ada pertanyaan masuk, tapi juga mungkin ini bukan masalah stroke, tapi ini masih masalah yang berhubungan juga dengan bidang dari dokter Elisa. Apa dokter ya? Saya sampaikan ya. Ini dari Ibu Rahmi, usianya saat ini itu 67 tahun. Dok, saya mau bertanya, kalau bangun tidur atau pas saat bangun malam hari, telapak tangan dan jarinya itu kalau kaku dokter. Nah, setelah saya gerak-gerakkan, itu lemas kembali. Sekarang jari kelingking itu agak bengkok ujungnya. Waktu pas periksa lab 3 bulan kemarin, hasilnya itu normal. Nah, yang saya khawatirkan itu termasuk gejala stroke ya dokter, atau bagaimana? Nah, sebaiknya itu yang saya lakukan apa? Jadi saya kembali lagi ya, awalnya untuk gejala stroke itu, jadi masyarakat mungkin juga perlu tahu ada singkatannya, yaitu segera ke RS kalau di Indonesia itu. Tapi kalau di luar negeri mungkin pakai FAST, yaitu face-nya itu merot ya, separuh. Kemudian armnya itu lengan ya, salah satu lengan itu mendadak itu lemah ya. Kemudian pitchnya itu bicara pelo begitu ya. Kalau misalnya untuk itu gejala stroke atau bukan, ada singkatannya Ibu, yaitu segera ke RS, yaitu misalnya senyumnya itu mendadak asimetris ya, atau terdapat tersedak mendadak gitu. Gerakan separuh badan itu melemah gitu. Kemudian bicaranya jadi pelo ya. Kebas separuh tubuh mendadak. Kemudian rabun mendadak, dan juga sakit kepala yang hebat gitu. Jadi kalau misalnya Ibu Rahmi mendapatkan
gejala yang seperti saya sebutkan itu kemungkinan gejala stroke. Namun pada kasusnya Bu Rahmi ini hanya tiap kali bangun tidur ya Bu ya. Betul. Kemudian didapatkan kekakuan otot dan juga sekarang kekakuan jari kelingking. Nah, itu bisa karena kekakuan otot itu saat kita tidur itu kan kita tidak bergerak ya, jadi otot kita ya diam ya. Nah, itu kalau misalnya dilemeskan ya stretching, insya Allah itu akan kembali lagi. Cuman yang masalah jarinya itu kaku, nah itu mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis saraf. Itu apakah ada keradangan pada jari tersebut? Gitu. Jadi biasanya Ibu Rahmi, kalau untuk kasus seperti Ibu Rahmi itu tidak termasuk dari gejala yang kalau stroke itu disingkatnya segera ke RS ya dokter ya. Betul ya. Kan Ibu tidak ada gejala-gejala yang tadi disebutkan kan, cuman yang agak mirip atau yang mendekati dengan kondisi Ibu Rahmi itu takutnya ada peradangan. Iya. Nah, jadi kalau yang mau dilakukan apa, ke dokter spesialis saraf aja, ntar dilihat nanti ada vitaminnya tuh apa sih itu dokter biasanya? Kalau memang ada keradangan nanti diberi anti radang. Nanti kalau misalkan benar tuh radang, nanti akan diberi anti radang Ibu Rahmi ya. Pertanyaan selanjutnya, Dok, stroke yang bisa menjadi kematian mendadak itu yang bagaimana asalnya? Seperti yang kayak darah tinggi yang nggak terkontrol kah? Atau cenderung terjadi itu biasanya pada pria atau wanita? Mohon dong dokter penjelasannya. Stroke itu bisa kematian mendadak ya dokter ya? Iya bisa, bisa. Jadi stroke itu ada dua jenis, yang sumbatan dan juga perdarahan ya. Kalau misalnya kita garis besarkan, kemudian untuk faktor resiko stroke sendiri ada yang modifiable, bisa dimodifikasi, dan juga yang unmodifiable. Yang bisa dimodifikasi yaitu jika punya darah tinggi itu tadi ya, hipertensi, kemudian misal punya penyakit diabetes, kemudian misalnya obesitas ataupun ada merokok ya, kemudian konsumsi alkohol yang berlebihan ya, itu kan bisa kita perbaiki ya, modifiable ya, dan kita kontrol. Tapi yang unmodifiable, yang tidak bisa dimodifikasi, yaitu misalnya jenis kelamin laki-laki itu lebih sering terkena stroke daripada perempuan. Kemudian ini ya, suku bangsa atau ras begitu ya. Biasanya etnis kulit hitam ya, Amerika kulit hitam itu yang lebih cenderung terkena stroke ya dari epidemiologinya. Kemudian keturunan, jika memiliki keturunan yang memang punya penyakit vaskuler atau pembuluh darah, itu memiliki resiko yang lebih besar daripada orang yang tidak memiliki faktor resiko vaskuler gitu. Oke, jadi semoga membantu ya. Dan juga usia, maaf. Iya, pasti kalau misalkan usia itu memang selalu menjadi resiko juga, atau faktor resiko juga itu memang usia, tapi tidak semua usia yang senior ya, Dokter Elisa ya. Tergantung dari kondisinya juga. Semoga membantu untuk Ibu, pertanyaannya sudah dijawab, tapi juga semoga pertanyaan barusan itu juga bisa menjadi jawaban untuk banyak orang di luar sana yang mungkin bertanya-tanya seputar masalah stroke ini tuh, kalau misalkan yang menyebabkan kematian mendadak seperti apa? Oh iya, yang menyebabkan kematian mendadak itu biasanya, jadi untuk angka kematian yang lebih tinggi yaitu pada stroke perdarahan. Jadi karena tekanan otak itu, tekanan di dalam kepala itu akan meningkat lebih besar daripada pada saat stroke sumbatan gitu. Itu karena hipertensi atau bagaimana, dokter biasanya? Karena biasanya lebih seringnya karena hipertensi. Gitu. Semoga membantu untuk Ibu Eni ya. Kita akan coba untuk jeda terlebih dahulu. Habis ini kita akan segera kembali untuk menyapa Anda.
Kita masih bersama dengan Dr. Elisa pemirsa di rumah. Beliau ini merupakan dokter spesialis saraf atau neurologi dari perwakilan Rumah Sakit Kemenkes Kota Surabaya. Nah, dokter, apa sih dok yang membuat pemulihan atau terapi stroke ini itu mungkin berjalannya agak sedikit lama, dokter? Iya. Dari target gitu, dokter, apa biasanya? Jadi untuk pemulihan itu sendiri itu tergantung dari beratnya disabilitas, kemudian juga support dari keluarga, kemudian dari mental dari pasiennya sendiri ya, karena itu tadi pemulihan pasca stroke itu membutuhkan waktu yang tidak singkat ya, sehingga perlu effort yang banyak ya, dan juga dukungan dari lingkungan sekitarnya begitu. Karena kalau misalkan dari support lingkungan itu juga kurang, jadi kan kayak pasien-pasien yang mengalami itu kan kayak kurang dukungan, dokter ya. Yeah. Dok, tapi yang terbaik, dokter, itu kan memang ada macam-macam. Kalau yang sering salah, dokter, apa? Jadi misalnya seperti ini, misalnya ada kelemahan, pasien dengan kelemahan. Pasien itu berpikirnya saya yang penting bisa jalan dulu gitu, sehingga yang dilatih itu kaki dulu begitu ya, tidak ada salahnya. Cuman kemudian pasien juga sehingga untuk kegiatan seperti makan, kemudian membersihkan diri sendiri, kemudian yaitu berpakaian itu beliaunya tidak melatih untuk itu, padahal itu adalah kegiatan sehari-hari yang itu nanti akan dilakukan seumur hidupnya ya. Itu jadi pasien itu saya yang penting bisa jalan dulu gitu, seperti itu. Kemudian berhenti berkonsultasi. Jadi karena pasca stroke ini membutuhkan teamwork ya, dari dokter spesialis saraf, dokter rehab medik, fisioterapis ya, dan itu membutuhkan konsultasi yang secara ini ya harus continue itu, untuk tahu ini programnya ini setelah ini apa gitu, yang kurang apa begitu. Jadi kan kadang-kadang itu kan orang itu fokusnya pokoknya bagaimana cara biar bisa jalan dulu, dikuatin kakinya, padahal tuh secara harus holistik ya, dokter ya. Jadi itu harus keseluruhan. Jadi terkadang kakinya dilatih, tapi kekuatan tangan sama bagian tubuh atas nggak dilatih. Jadi ya keseimbangannya pun juga agak susah gitu. Nah, itu juga makanya memang ya orang-orang kan tidak paham ya, dokter ya. Jadi makanya wes pokoknya biar jalan dulu, kaki dulu. Tapi kan itu harus butuh semuanya seimbang. Kekuatan tangan juga harus dilatih, badan juga harus bisa dilatih juga. Jadi sehingga waktu pas berdiri itu bisa seimbang. Nah, takutnya kalau cuma kaki doang nanti pas berdiri jatuh, makin parah lagi seperti itu. Dok, tapi kan banyak beredar terapi-terapi di masyarakat. Ini versi kedokteran itu yang salah yang mana, dokter, atau yang kurang tepat? Kalau misalnya untuk ini ya, sekarang kan banyak sekali macam-macam terapi. Sebenarnya tidak ada yang salah ya, selama pasien tersebut juga mengimbangi dengan itu tadi, latihan dan juga sering dilatih ya. Kemudian dan juga berkonsultasi kepada itu tim medisnya begitu. Misalnya boleh kok melakukan akupuntur, dipijat, lain sebagainya, itu tidak masalah. Yang paling penting itu rutin, konsisten, kontrol ke dokter tetap harus. Dan biasanya kan dokter akan membawa obat untuk yang dibawa pulang ya. Itu juga harus tetap untuk dikonsumsi. Jadi nggak boleh untuk misalkan lepas obatnya, itu jangan gitu ya. Dok, tapi kalau untuk masalah pasien-pasien yang terkena stroke, kenapa kok bisa kena serangan stroke berulang, dokter? Pasca stroke, lagi pemulihan, tiba-tiba serangan berulang lagi, dok, stroke-nya. Iya. Jadi pasca pemulihan itu, oleh karena itu biasanya pada pasien stroke itu, jika pasien itu terkena stroke
sumbatan ya, itu kita memberikan jadi untuk ini ya, prevensi sekunder. Prevensi sekunder itu agar pasien tidak terkena stroke yang berikutnya, begitu. Itu diberikan anti platelet ya. Kemudian faktor resiko itu juga harus dikontrol, karena kalau tidak dikontrol itu bisa berulang. Itu belum juga sembuh sudah berulang karena mungkin melakukan hal-hal yang mendukung faktor resiko itu tetap ada, begitu. Makannya nggak dijaga, Betul. obatnya nggak diminum. Nah, itu juga bisa untuk meningkatkan, akhirnya punya potensi nih untuk kena serangan stroke yang berulang kembali. Aduh, jangan sampai deh ya. Tapi kita akan coba untuk jeda terlebih dahulu. Buat Anda itu yang punya pertanyaan, boleh disampaikan aja. Kami akan segera kembali. Jadi tadi ada pertanyaan yang masuk ya, tapi itu juga mungkin pertanyaannya ini telat masuk ke redaksi. Jadi apakah stroke itu bisa berulang? Sangat bisa. Bisa kena stroke yang kedua, bahkan ke ketiga itu juga ada. Nah, tadi sempat dijelaskan oleh Dr. Elisa bahwa stroke itu bisa berulang, dan bagaimana cara supaya nggak berulang, ya dikontrol. Mulai dari penyakitnya yang membuat stroke itu terjadi, sampai gaya hidupnya ya dokter ya. Dikontrol makannya, obatnya harus tetap diminum, dan itu juga yang membuat kondisi dari tubuh pasien itu akan terjaga. Karena kadang itu ada yang mungkin, ini saya tidak bilang obat selain yang dari medis itu jelek ya, tapi intinya kan gini, ada orang yang coba-coba pakai herbal terus obat medisnya di stop gitu ya. Nah, ini kan juga nanti akan menjadikan masalah yang baru ya dokter ya. Ada kayak gitu dok? Ada seperti itu. Jadi makanya jangan sampai terjadi ya. Itu nih yang bikin stroke itu berulang. Jadi caranya bagaimana biar tidak berulang? Dikontrol penyakitnya, obatnya diminum, rutin latihan dan pola makan dijaga gitu ya dokter ya. Dok, ini tadi sempat kita obrolkan ketika pas jeda iklan. Orang yang kena stroke itu kan terkadang kalau berbicara itu kan susah ya dokter ya. Susah, terus karena tidak jelas. Nah, kadang pendampingnya itu jengkel-jengkel sendiri. Orang yang kena stroke jengkel-jengkel sendiri juga. Karena dia mau ngomong A, dia nggak bisa. Dia mau ngomong meja kursi, nggak bisa. Jadi akhirnya sama-sama tensi tinggi nih dua-duanya. Nah dok, kalau hal seperti itu kan terjadi biasanya dokter ya. Nah, tapi sebenarnya dok, agar supaya ngomongnya ini bisa lebih enak, berangsur-angsur membaik itu gimana dokter? Jadi untuk latihan bicara sendiri, pastinya kalau kita bicara itu paling enak ada teman untuk bicara ya, face to face begitu. Kalau misalnya ada keluarga ataupun teman yang mungkin menderita gangguan bicara pasca stroke, sering-sering diajak bicara ya. Kemudian pada awalnya ya mungkin kita bisa lakukan stimulasi seperti kita berikan pertanyaan. Mungkin yang gampang dulu, pertanyaan yang yes no question gitu. Jawabannya ya atau tidak, berulang-ulang seperti itu. Kemudian nantinya kita akan bertahap menanyakan hal lain, atau mungkin kita bisa meminta pasien tersebut atau saudara atau teman yang mengalami gangguan bicara itu coba mengikuti saya begitu. Jadi memang enaknya itu harus ada pendampingnya begitu. Jadi kalau misalkan tidak ada untuk melatih bicara, mau bagaimana cara bisa sembuhnya gitu ya? Atau paling nggak mau bagaimana cara tuh bisa kembali ngomongnya enak. Kalau dibiarkan, tidak ada pendampingan di rumah, kan orang yang kena stroke ini kan harus latihan ngomong. Paling nggak itu A, I, U, E, O itu juga paling tidak harus bisa lebih lebih terdengar, terbaca gitu. Nah itu juga harus butuh latihan ekstra. Latihan bagaimana? Ya orangnya harus juga untuk bisa mendampingi. Jadi nggak cuma tergantung sama pasiennya aja, tapi juga dengan kita yang harus untuk ajak ngobrol.
Oke, nah dokter, tapi ya kan kadang agak susah nih dokter untuk yang mendampingi orang-orang dengan stroke ini kan butuh kesabaran yang tinggi seperti itu. Nah dok, pertanyaannya kemudian ada yang muncul gini, bisa sembuh total tidak? Bisa kembali seperti semula tidak? Itu kan terkadang orang itu berpikir demikian. Ini udah latihan seperti ini nanti akankah bisa untuk kembali sembuh sedia kala ya? Pengalaman dokter bagaimana? Jadi itu tergantung berat ringannya gangguan bicara itu. Makanya itu harus dilatih, dan juga kalau misalnya pasien ingin rutin kontrol ke rumah sakit, ya, kita pasti ada beberapa stimulasi syaraf yang bisa membantu. Jadi itu tadi kita bisa melihat perkembangan pada awal 12 bulan ya, itu pasien tersebut untuk komunikasinya bagaimana gitu. Tapi memang ada yang kembali seperti semula, ada yang mungkin terbata-bata begitu. Jadi emang terkadang itu ada yang harus melihat dari kondisi stroke-nya seperti apa. Karena kalau mungkin stroke-nya itu masih stroke yang ringan atau stroke yang sudah cepat diketahui, itu mungkin untuk kemampuan kembali seperti sedia kala itu juga bisa untuk lebih banyak ya dokter ya. Lebih banyak, kemudian juga bisa lebih untuk cepat. Tapi kalau seandainya ketahuannya telat, terapinya juga tidak rutin, nah takutnya nanti itu akan malah menjadi stroke-nya berangsur-angsur tidak akan membaik. Aduh, jangan sampai ya seperti itu ya, usah di rumah ya. Semoga semuanya bisa sehat, semoga semuanya bisa lancar. Cuman saya paham kadang kalau untuk kontrol bawa pasiennya ke rumah sakit itu kan agak butuh apa ya, effort yang tinggi, biaya juga, capek juga membawanya. Tapi ya mau tidak mau bagaimana caranya ya harus seperti itu, karena terkadang juga dokter harus melihat kondisinya ya. Apakah ini sudah ada perkembangan walaupun sedikit? Apakah sudah ada perkembangan atau juga belum? Gitu. Kalau pasien dokter Elisa ada yang sampai sembuh akhirnya bisa beraktivitas seperti sedia kala nggak? Iya, bisa sampai sembuh. Kemudian tapi pasien tersebut misalnya sudah sembuh gitu, di tempat kerja masih makan siangnya bareng teman, nggak dijaga. Iya. Sama aja bohong ya. Jadi udah sembuh, udah enak, tapi masalah makannya tetap aja nggak dijaga. Bagaimana mau bisa untuk meningkatkan kualitasnya kalau seandainya pun juga untuk yang masalah makan nggak dijaga. Nah dok, kalau mau pencegahan kan cek laboratorium. Apa dok yang menjadi parameter untuk indikasi stroke-nya dokter? Selain tensi ya dokter ya? Ya, selain tensi, gula darah ya, kemudian juga ini kolesterol ya, kolesterol yang LDL ya, itu biasanya itu berperan dalam pembentukan ini arteriosklerosis ya. Arteriosklerosis itu jadi seperti bulging pada ini pembuluh darah ya, itu di bulging dari pembuluh darah itu ya, jadi di situ misalnya kita lemaknya itu banyak ya, itu akan membuat gangguan pada dinding pembuluh darah, akhirnya pembentukan arteriosklerosis. Di situ tuh nanti di situ pasti akan terbentuk trombus ya, dan yaitu sumbatan-sumbatan dari blood clot. Nah, itu yang menyebabkan lumen pembuluh darah kita itu semakin sempit. Nah, itu nanti bisa terjadi stroke sumbatan begitu. Oke, ya memang kadang-kadang kita sebagai orang yang kemana-mana, makannya macam-macam, paling nggak pernah lah ya untuk bisa kontrol atau cek. Aku udah sama-sama tahu nih kondisi tubuh kita itu keadaannya bagaimana. Nah, dari hasil cek darah tadi itu kita bisa sama-sama mengetahui apakah kita ini punya resiko yang tinggi untuk terkena penyakit-penyakit lain seperti stroke. Kalau seandainya resiko kita rendah, dipertahankan. Jangan sampai pas kita udah kontrol hasilnya baik, wah rendah di resikonya, kita loss. Serem gitu ya. Tapi kalau seandainya kita pas cek resiko tinggi, wah ya berarti kita harus menjaga tubuh supaya tidak terkena penyakit tertentu seperti stroke.
Kita iklan sebentar, habis ini kita akan segera kembali. Tahukah Anda kalau ternyata stroke itu ada golden periodenya? Jadi kalau seandainya masih dalam tahap golden periode, itu insya Allah ya, semoga dan kebanyakan timang bisa. Jadi bisa sembuh dengan tidak sampai meninggalkan bekas ya dokter katanya ya. Jadi bisa sembuh mendekati 100% pemirsa di rumah. Itu yang seperti apa dokter? Sehingga kita biar bisa lebih aware dokter, monggo. Jadi harus cepat jika mengalami gejala segera ke RS itu tadi. Kurang dari 4,5 jam diharapkan bisa langsung menuju ke IGD agar dilakukan terapi trombolisis itu untuk menghancurkan trombus atau sumbatan dari pembuluh darah begitu. Itu kalau stroke pada sumbatan ya, karena memang stroke itu 80% disebabkan oleh sumbatan gitu, 20%-nya perdarahan gitu. Sehingga kalau segera dilakukan trombolisis, nah itu akan menghancurkan trombus, jadi aliran darah yang tersumbat itu tidak sampai merusak sel saraf secara reversible, jadi masih bisa secara irreversible, jadi masih bisa kembali lagi begitu ya. Karena kadang-kadang tuh ya orang-orang itu yang misalkan sudah ngerasain gejala itu dikira masuk angin dok. Paling masuk angin, udah istirahat aja gitu kan. Sebenarnya kan memang kalau seandainya kita udah merasakan gejala seperti yang disingkat segera ke RS tadi itu kan harapannya kalau itu tertangani cepat tidak akan sampai meninggalkan bekas ya dokter ya. Tapi sampai saat ini dokter, itu memang betul ya dokter ya, kalau sudah langsung ke RS itu bisa tidak ada bekasnya dokter. Iya, dari banyak benefitnya jika kita segera membawa mungkin pasien yang dengan gejala stroke itu langsung ke rumah sakit ya, karena jika dibiarkan misalnya kapan hari ada pasien itu ada gejala stroke, kemudian ini kata tetangga dibawa ke sana aja, kata tetangga dibawa ke situ aja, sehingga ke rumah sakitnya pada hari ke-4 ya, ke-5 begitu. Itu sudah disabilitasnya atau aliran darahnya kan sudah pada awal terkena stroke itu kita harus berlomba-lomba ya dengan waktunya itu, karena untuk melancarkan aliran darah di pembuluh darah itu kalau sudah hari ke-4, ke-3 itu kerusakan yang dialami oleh sel sarafnya itu semakin banyak. Iya, semakin banyak dan juga menetap begitu. Dok, yang saya pernah dengar dokter ya, ini kalau seandainya stroke itu udah sampai lama, terus kemudian sudah ya dikatakan itu memang parah dokter. Itu kondisi otak kalau misalkan difoto kayak di CT scan gitu, itu kan banyak bagian yang hitam katanya. Nah itu katanya kalau bagian-bagiannya sudah menghitam seperti itu berarti sudah, ini mohon maaf ya, saya penasaran dokter, itu katanya dikatakan sudah mati dokter. Yang artinya apakah orang stroke ini dokter sebenarnya itu masihkah bisa berpikir seperti kita gini atau bagaimana dokter? Jadi memang untuk regenerasi sel saraf sendiri itu tidak seperti halnya sel lain ya, misalnya kayak sel kulit aja misalnya kita terluka itu regenerasinya cepat ya, kalau misalnya saraf itu sangat amat lambat. Jadi untuk kalau misalnya di CT scan itu memang kelihatannya hitam ya, itu karena sel sarafnya itu mati di bagian situ dan sudah lisis begitu ya. Namun sel saraf sendiri itu ada yang disebut plastisitas. Jadi nantinya harapannya kalau dirangsang terus menerus itu akan mengembalikan fungsinya begitu. Cara merangsangnya juga dengan banyak cara ya dok. Iya. Terapi, ngajak ngomong,
terus sering latihan. Ya walau memang agak lama, tapi kan memang itulah cara yang harus kita lakukan agar supaya pasien yang kena stroke ini tuh punya harapan untuk hidup, semangat, dan kembali beraktivitas itu lebih banyak lagi gitu ya. Karena kan mungkin selama ini tuh banyak orang yang menskeptiskan. Wah, susah ini Rio, udah gak bisa nih. Jangan seperti itu. Tapi kalau di teman-teman dan tempat praktek dokter sendiri, apa yang bisa di-provide dokter saat ini untuk masalah terapi pasca stroke, dokter? Baik, jadi untuk di Rumah Sakit RSUP Kemenkes Surabaya ini rumah sakit kami baru di mana nantinya akan menyediakan layanan stroke ya seperti jadi ada home care-nya ya. Jadi misalnya sulit untuk datang ke tempat kontrol ya itu untuk fisioterapis ya nanti akan ada di rumah sakit kami. Kemudian juga untuk konsultasi ke dokter jika memang berhalangan kami memiliki telehealth juga begitu. Untuk alat-alatnya juga nanti alat-alat yang dapat membantu dari segi rehabilitasi juga ada. Jadi ntar bisa untuk tim fisioterapinya datang ke rumah. Iya, betul. Kontrol bisa lewat telemedicine lah ya, online gitu. Semoga supaya bisa membantu untuk pemulihannya bisa lebih maksimal. Betul. Seperti itu. Kita akan kembali ke segmen terakhir habis gini ya. Kita masih ada satu lagi di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Segmen terakhir kita di program Sehat Pagi. Jadi hari ini saya bersama dengan Dr. Elisa. Beliau ini merupakan dokter spesialis saraf atau neurologi yang mewakili Rumah Sakit Kemenkes Kota Surabaya di Jalan Indrapura. Yang memang tadi dikatakan bahwa kalau seandainya untuk masalah pasien pasca stroke itu harus untuk didampingi, kasih support, diajak latihan terus, rajin-rajin untuk terapinya, obatnya jangan sampai lepas, agar supaya tidak terjadi serangan stroke yang berulang pemirsa di rumah. Terus dokter, tadi dokter mengatakan bahwa kan ada golden periodenya, 4,5 jam waktu pasca serangan. Itu kalau sudah ditangani nanti kemungkinannya itu besar kembali ke 100%. Nah, tapi abis gitu dok, apakah ada masa tenggangnya dokter ya? Maksudnya gini, ini harus diawasi sampai melewati sekian periode, dikatakan baru aman itu dokter. Oh, jadi untuk melakukan trombolisis itu ya ada kriterianya juga, ada kriterianya juga yaitu yang dilarang ya eksklusi maupun inklusi ya. Yang dilarang itu yang pastinya jika pasiennya itu pasca melakukan operasi besar di mana itu akan menyebabkan resiko perdarahan jika diberikan obat trombolisis itu gitu. Itu sih. Kemudian kriteria inklusinya pasien ada gejala stroke kurang dari 4,5 jam ya. Itu masuk kriteria inklusi jika tidak ada masalah-masalah yang eksklusi yang berat ya, seperti mungkin pasca operasi besar, kemudian usianya juga di antara 18 tahun sampai 80 tahun begitu. Karena kan terkadang itu memang kita juga sama-sama harus mengetahui bahwa tidak setiap tindakan atau terapi itu semua pasien atau orang itu sama ya dokter ya. Jadi itu nanti akan diserahkan kepada tim dokternya akan memilihkan yang terbaik sesuai dengan indikasinya. Jadi memang tiap orang itu berbeda-beda. Ada pesan dokter untuk pemirsa di rumah, semoga semuanya sehat ya. Tapi apa mungkin pesan-pesan oleh dokter Elisa? Iya, jika mengalami gejala stroke yang segera ke RS,
itu Anda dapat segera langsung menuju ke IGD rumah sakit ya, agar dilakukan penanganan sesegera mungkin untuk menghindari kecacatan atau disabilitas yang lebih berat ya, dan juga angka kematiannya agar lebih turun ya gitu. Dan jangan menunggu tetangga atau keluarga ya, langsung segera ke IGD. Betul sekali. Semoga Anda bisa mendapatkan banyak manfaat dari diskusi kita atau sharing kita untuk pagi hari ini. Dan yang paling penting itu, pemirsa di rumah, kita harus terus hidup sehat ya. Karena kalau kita tidak punya gaya hidup yang sehat, berpikir yang positif, kita harus happy. Walaupun kita nanti misalkan nih ya, punya keadaan yang berbeda-beda, tapi kalau kita tuh menjaga kesehatan, pola pikir kita dijaga, positif terus, insya Allah itu kita akan jauh lah dari segala macam penyakit. Tapi kalau seandainya Anda mau ketemu sama beliau, itu boleh ke Rumah Sakit Menkes Kota Surabaya, ada di Jalan Indrapura. Dokter, makasih banyak Terima kasih. sudah datang pagi hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat terus, dokter ya. Amin. Dan saya Rio Oliver mengakhiri program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Terima kasih sudah nonton kami. Dan yang paling penting, kita ketemu lagi ya di hari yang berbeda, serta episode yang berbeda, judul yang beda, dan narasumber berbeda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.